Pernyataan yang keluar dari mulut Kaido terkait anaknya sungguh membuat kita penasaran. Siapakah dia dan apa posisinya dalam skuad The Beast Pirates? Mungkinkah dia akan menjadi kartu as? Selamat datang di Anime Review, dan kali ini kita akan membahas poin-poin menarik yang ada dalam One Piece 977. Senang rasanya melihat seluruh kru topi jerami berkumpul semua di atas Sanigo. Tapi sayangnya saat ini bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk merayakan masuknya Jinbe dalam skuad topi jerami. Tentunya akan sangat bahaya bagi mereka jika larut dalam kegembiraan, sedangkan perang di Onigashima baru saja dimulai. Untunglah Luffy selaku kapten secara tiba-tiba bersikap bijaksana dengan menunda perayaan tersebut sampai nanti mereka semua menyelesaikan misi menumbangkan Kaido, Big Mom, dan Orochi. Nah, kira-kira ada 3 poin yang menarik perhatian saya dari adegan berkumpulnya kru topi jerami. Pertama adalah bahwa jurumudi Sanigo sekarang menjadi tanggung jawab Jinbe. Ini artinya kita mungkin saja dapat melihat kembali akselerasi Sanigo saat berada dalam penguasaan Jinbe. Keahlian Jinbe dalam menahkodai kapal sudah tidak perlu diragukan lagi. Aksi yang paling kita ingat adalah saat berhasil membawa pasukan Impel Down menuju Marineford, lalu kemudian ketika di Whole Cake Island. Nah, sekarang dia sudah diperintahkan kapten untuk membawa Sanigo mengejar kelompok bajak laut Kid menuju gerbang pintu masuk Onigashima. Berharap saja potensi terbaik dari Sanigo dapat dimaksimalkan oleh Jinbe. Apalagi Franky selaku pembuat kapal tersebut sudah yakin bahwa Jinbe akan menjadi pengemudi terbaik bagi kapal impiannya. Dengan ini saya yakin pernyataan yang mengatakan bahwa Sanigo adalah kapal yang akan mampu mengarungi lautan manapun bukan hanya sekedar isapan jempol semata. Karena sejatinya bajak laut topi jerami mempunyai nahkoda dan navigator terbaik. Selanjutnya yang kedua adalah momen berkumpulnya skuad topi jerami ternyata tidak cuma memperlihatkan kru utamanya saja. Kita lihat di sana ada sosok Carrot yang ikut merayakan kehadiran Jinbe. Apakah ini suatu clue yang diberikan Oda bahwasanya Carrot nanti akan masuk sebagai nakama baru? Well, isu ini memang sudah lama dimunculkan oleh banyak fans. Hanya saja kita masih belum bisa menyimpulkannya secara utuh. Tapi dengan adanya adegan tersebut, mungkin saja di akhir arc Wano ini dia menjadi salah satu kandidat nakama baru kru topi jerami. Apalagi jika kita melihat tagline awal yang diungkap dengan tulisan 10 anggota berkumpul. Jadi bagaimana menurut kalian semua? Apakah Carrot adalah sosok yang tepat bagi skuad baru topi jerami? Nah, berikutnya yang ketiga adalah adegan di mana sebagian kru utama SAP mendemonstrasikan kemampuannya untuk menjebol para penjaga benteng. Di sini Oda menggambar secara berurutan mulai dari Luffy sampai pada ke trio penakut SAP. Nah, ada beberapa orang yang menafsirkan gambar pertama sebagai formasi baru trio monster topi jerami. Well, saya kira apapun itu formasinya, tidak mengubah fakta bahwa mereka ini adalah para petarung garda terdepan kru topi jerami. Jikapun nantinya akan ada pembagian formasi ke dalam beberapa kelompok, saya sih lebih suka jika Luffy yang menjadi pemimpinnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai kapten. Artinya kru yang lainlah yang akan mengisi posisi-posisi tertentu sesuai istilah yang sering kita dengar, entah itu trio monster, quartet, atau lain sebagainya. Lagian istilah-istilah semacam itu awalnya memang datang dari para fans. So, bagaimana menurut pandangan kalian semua? Seperti yang sudah saya singgung dalam pembahasan sebelumnya, Law di sini akan bertindak sesuai dengan pemikirannya. Berbeda dengan Kid atau Luffy, Law akan memikirkan segala sesuatunya dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Ia pun lalu menjadikan Luffy dan Kid sebagai umpan untuk memperlancar pasukan aliansi memasuki Onigashima. Ia akan membuang banyak waktu jika aliansi mendiskusikan sebuah strategi dan rencana kepada seorang Luffy dan Kid. Untuk itulah biarkan saja mereka berdua, khususnya Luffy, bergerak sesuai keinginannya sendiri. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa aliansi harus mendukung sikap keegoisan Luffy yang menghalalkan cara apapun untuk bisa menerobos masuk dan berhadapan dengan Kaido. Misi pengalian isu ini bisa saja berhasil
jika kegaduhan yang dibuat Luffy dan Kid nanti mendapatkan perhatian dari kubu musuh. Sementara itu, aliansi lainnya yang terpecah ke dalam beberapa kelompok, baik itu yang dipimpin oleh Sicilian, Hyogoro sampai Kiemon, akan kebagian untuk membersihkan sisa-sisa pasukan musuh. Nah, masalahnya memasuki istana Onigashima ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Misi pengalian isu tadi mungkin hanya akan mendistract para prajurit musuh yang berjaga di gerbang utama saja. Sementara itu, pintu masuk rahasia yang dipilih sebagai jalur masuk kelompok Law bisa saja akan dijaga oleh para elit dari pasukan musuh. Disinilah cara pikir Law akan diuji. Apakah ia mampu membawa masuk Akazaya 9 dengan roomnya, atau justru mereka akan terjebak dalam rencana musuh? Karena seperti yang dikatakan Law, bahwa musuh hanya mengincar dirinya, Luffy, Kid, dan prajurit Oden tersisa. Tentunya mereka juga harus mempertimbangkan kekuatan musuh. Saya kira mereka akan merencanakan sesuatu yang lebih buruk, apalagi saat ini Momonosuke sudah ada di tangan musuh. Pastinya keberadaan dia bisa dijadikan bahan intimidasi kepada Akazaya 9. Apa yang diungkapkan Kid pada chapter kali ini semakin memperkuat dugaan saya bahwa dia tidak ambil bagian dalam aliansi bajak laut, samurai, dan suku Ming. Motivasi Kid meramaikan perang Wano ini murni karena tidak ingin kalah dari kelompok topi jerami dan tentunya ingin membalaskan tragedi yang menimpa Killer. Siapa cepat, dialah yang dapat. Mungkin itulah situasi yang cocok untuk menggambarkan situasi antara Luffy dan Kid. Keduanya saling berlomba untuk berhadapan langsung dengan Kaido. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah masih ada kesempatan bagi Kid untuk melakukan duel ulang melawan Kaido? Well, saya sih lebih menduga bahwa nantinya Kid hanya akan berperan sebagai supporting. Artinya dia bisa saja melawan Kaido, namun ujung-ujungnya duel itu akan diakhiri oleh Luffy. Alur semacam ini sudah pernah kita saksikan saat di Dressrosa ketika Law yang mengawali pertarungan dengan Doflamingo, namun pada akhirnya kesempatan itu hanya diberikan kepada Luffy. Jadi menurut kalian, apakah nantinya Kid akan diberi kesempatan melawan Kaido sekali lagi? Sekarang mari kita lihat persiapan yang ada di kubu musuh. Onigashima saat ini sedang sibuk mempersiapkan perjamuan besar. Para elit dari masing-masing sekutu sudah berkumpul. Orochi masih sibuk dengan pesta minum-minumnya, sedangkan Queen masih sibuk dengan permintaan Oshiruko-nya. Nah, berbicara mengenai Oshiruko di sini, apakah nantinya makanan tersebut akan memicu kembali mode marah Big Mom yang sama seperti saat kehilangan kue pernikahan? Tentunya jika ini terjadi, maka akan semakin gila saja alur dari perang Wano ini. Karena dengan hilang kendalinya Big Mom, maka dia tidak akan lagi mengenal siapa sekutu mereka. So, bagaimana menurut teman-teman? Nah, selanjutnya One Piece 977 menyuguhkan dua hal menarik dari scene yang terjadi di Onigashima. Pertama adalah teka-teki siapa anak dari Yonko Kaido, dan yang kedua adalah kehadiran pasukan The Flying Six. Well, untuk masalah anak dari Kaido, kita masih belum diberikan clue-clue yang jelas. Hanya ada satu info yang bisa kita simpulkan sementara, yaitu dia sepertinya menjadi sosok yang penyendiri. Ya, hal ini bisa kita ketahui dari perkataan Kaido sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai anak tersebut adalah, siapa ibunya? Apakah orang itu adalah Big Mom? Pastinya akan sangat berbahaya jika benar ibu dari anak tersebut adalah Big Mom. Di sini saya sih lebih penasaran dengan posisi anak tersebut dalam skuad The Beast Pirates. Nah, jika memang pembagian kelompok bajak laut ini merepresentasikan permainan kartu, maka kemungkinan besar anak Kaido akan menjadi sebuah kartu as. Jadi lengkap sudah peran dari skuad bajak laut The Beast Pirates, yang mana angka 2-10 sebagai numbers, lalu disusul All Star sebagai Jack, Queen, dan King. Nah, berikutnya adalah mengenai kehadiran The Flying Six. Pasukan yang satu ini merupakan pasukan yang berisi 6 tokoh headliner terpilih atau terkuat. 2 diantaranya sudah kita ketahui, yaitu Drake dan Page One, sementara 4 sisanya masih misterius.
Dari siluet yang kita lihat, sepertinya kelompok ini diisi juga oleh seorang ahli pedang dan ada juga yang berjenis kelamin wanita. Untuk sementara saya menduga bahwa pasukan Flying Six hanya diberikan kepada seseorang yang mempunyai kemampuan Gua Iblis Zoan Purba. Mungkin nantinya mereka akan menjadi lawan yang merepotkan bagi kru topi jerami di luar dari Luffy, Jinbe, Sanji, dan Zoro. Well, saya kira itulah pembahasan One Piece 977. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!